Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sayyara ad-dina maratiba wa darajat wa ja'ala lil-'ilmi bihi usulan wa muhimmat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu haqqan وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فقد قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hadhihi sabili, kata Allah Subhanahu wa taala, inilah jalanku. Wahai Muhammad, jelaskan kepada umatmu bahwasanya ini jalanku. Ad'u ila Allah, aku menyeru, mengajak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, atas dasar ilmu. Begitu juga orang-orang yang mengikuti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan olehmu wahai Muhammad, sama Nabi kita dihimbau oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada umatnya, jika kalian benar-benar cinta kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan wa yaghfir lakum, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun. Tidaklah datang satu zaman, satu masa, satu periode, kecuali zaman setelahnya itu adalah lebih buruk, lebih jelek. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta talqaw rabbakum, sampai kalian menemui Rabb kalian, Tuhan kalian, pencipta kalian. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian selawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah, kita katakan, muallimun nas al-khairah, guru yang mengajarkan kepada manusia kebaikan-kebaikan. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di petang hari ini kita akan lanjutkan apa yang sudah kita bahas di 2 pekan yang lalu, yang mana kita sudah menjelaskan secara utuh bahwasanya syahadat la ilaha illallah ini memiliki syarat-syarat. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah akan diterima syahadatnya ini jika terkumpul padanya syarat-syarat yang sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amma syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fahiya al-i'tiqad al-jazim al-mu'abbar anhu bil lisan bihadhihi asy-syahadah.
Ucapan kita yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, maksudnya apa? Itu adalah keyakinan yang jazim, benar-benar mantap, tidak ada keraguan padanya. Kemudian diungkapkan melalui lisan. Sehingga kita katakan pada pertemuan yang lalu, ya, syahadat la ilaha illallah ini harus diucapkan. Di antara syaratnya adalah an-nutqu bil lisan liman qadira alaihi, mengucapkannya bagi siapa yang mampu, tentunya karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ada yang bisa berbicara dan ada yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan tidak bisa berbicara. Maka bagi siapa yang bisa berbicara, dipersyaratkan dia tatkala bersyahadat ini dia mengucapkannya dengan lisan. Adapun yang tidak mampu mengucapkannya dengan lisan, maka para ulama mengatakan boleh dengan isyarat. Boleh dengan isyarat, ada bahasa isyarat. Ada yang mencukupkan dengan apa? Dengan i'tiqad, karena dia tidak mampu mengucapkannya dengan lisan. Baik. Ka'annahu bijazmihi fi dzalika musyahidun lahu. Seorang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang mengucapkannya dengan i'tiqad yang sempurna, keyakinan yang bulat, kemudian diungkapkan dengan lisan, seolah-olah ketika dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini, dia benar-benar menyaksikan apa yang dia ucapkan ini. Ya, ibaratnya orang yang melihat satu kejadian, taruhlah ada kecelakaan, dia menjadi saksi mata terhadap kejadian tersebut. Bagaimana kronologinya, bagaimana keadaan orang yang tabrakan ini, dia saksikan sendiri. Kemudian diminta persaksian sama orang. Ketika dia mengatakan saya benar-benar menyaksikan kejadian ini, dia ucapkan, ya, saya benar-benar menyaksikan kejadian ini. Apa yang terjadi benar-benar terjadi, dia yakini. Ya, enggak ragu dia, mungkin saya salah lihat. Enggak, saya benar-benar melihat kejadian ini. Kemudian keyakinannya tersebut dia ungkapkan melalui lisannya. Ini maksudnya dengan perkataan muallif ka'annahu bijazmihi fi dzalika musyahidun lahu. Seakan-akan ketika dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, benar-benar dia menyaksikan apa yang dia persaksikan tersebut. Wa inna ma ju'ilat hadhihi syahadatu ruknan wahida ma'a ta'addudil masyhudi bihi. Sempat kita sampaikan kenapa dua kalimat syahadat ini, asyhadu an la ilaha illallah satu kalimat, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dua kalimat, kenapa dijadikan satu dan dijadikan satu rukun? Ya, kenapa enggak dipisah? Rukun Islam itu ada 6. Yang pertama adalah asyhadu an la ilaha illallah, yang kedua asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang ketiga apa? Iqamus shalah, mendirikan zakat, yang keempat, seterusnya, sehingga menjadi 6. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah menjadi satu rangkap, satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan? Itu karena ada beberapa alasan. Ya, kita akan sebutkan dua saja alasan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Imma li'anna Rasul sallallahu alaihi wasallam muballighun 'anillah. Kenapa dijadikan syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah jadi satu, enggak boleh dipisah? Dikarenakan apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa risalah ini
ya muballigh anillah. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa syahadatu lahu, ya, mempersaksikan bahwasanya Muhammad benar-benar adalah hamba dan rasulnya, itu min tamami syahadati alla ilaha illallah. Kita mempersaksikan bahwa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahwasanya beliau itu adalah hamba dan rasulnya, ini merupakan apa? Penyempurna dari syahadat la ilaha illallah. Ya. Dikarenakan apa jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau seandainya ada seorang yang bersaksi asyhadu an la ilaha illallah saja, hanya saja dia tidak mempercayai bahwasanya Muhammad ini rasul, tidak mempercayai bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah seorang nabi, barangkali dia dengar dari orang lain. Barangkali dia dengar orang lain. Bukan dia yang jadi rasul, bukan dia yang menjadi nabi. Makanya kufar Quraisy itu sebagian mengatakan, ya, Muhammad ini belajar dari orang-orang tukang cerita di Syam sana, kata sebagian orang-orang kufar Quraisy. Ada yang mengatakan Muhammad ini belajar dari tukang dukun, tukang tenun. Ada yang mengatakan Muhammad ini belajar dari tukang syair, ya, tukang pembuat syair. Jika seorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah saja dan tidak disertai dengan pembenaran bahwa yang membawa kalimat la ilaha illallah ini, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi, orang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul, maka belum sempurna ucapan asyhadu an la ilaha illallah ini. Ya, karena bisa jadi ketika dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, dia meyakini bahwasanya yang membawa risalah asyhadu an la ilaha illallah ini yang bohong. Ya, mungkin dia mendengar dari orang lain. Nah, itu alasan yang pertama. Adapun alasan yang kedua, kata Syekh, imma li'anna hataini syahadataini asasu sihhatil a'mali wa qabuliha. Alasan yang kedua adalah bahwasanya syahadat, dua kalimat syahadat ini, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, merupakan dasar kesahihan amal seseorang, dasar syarat diterimanya amalan seseorang. Idz la sihhata li'amalin wala qabula illa bil ikhlas lillahi ta'ala. Ya, dikarenakan ucapan asyhadu an la ilaha illallah ini merupakan syarat diterimanya amal, yaitu apa jemaah? Dengan kata lain, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mutaba'ati li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tahu bahwasanya syarat diterimanya amal itu adalah ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabil ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala tatahaqqaqu syahadatul alla ilaha illallah. Dengan seorang mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terwujud, terrealisasi ucapannya yang mengatakan, saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah. Wa bil mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tatahaqqaqu syahadatu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dengan apa? Dengan mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan terrealisasi, terwujud
persaksian kita bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah benar-benar hamba dan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua alasan yang bisa kita sebutkan pada malam hari ini apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang bertanya, apa faedah, apa buah dari ucapan persaksian seorang yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Faedah, buah dan manfaat yang bisa diambil dari ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kata Syekh dengan mengatakan tahrirul qalbi wan nafsi minar rizqi lil makhluqin. Dengan seorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, orang tersebut ya dengan disadari atau tidak dia telah membebaskan hatinya, memerdekakan hatinya dan jiwanya dari perbudakan kepada makhluk. Nah, makanya pada pertemuan yang lalu kita sempat katakan kemerdekaan yang hakiki adalah kemerdekaan yang sebenarnya adalah tatkala seorang hamba mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan seorang hamba benar-benar mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi seorang hamba raganya ini terbelenggu, dijadikan budak, namun manakala dia mempersaksikan syahadah asyhadu an la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah, tidak menjadi sesuatu hal yang penting, dikarenakan dia sudah mendapatkan apa? Kemerdekaan yang hakiki. Adapun kemerdekaan jiwa, badan, itu merupakan kesempurnaan dari kemerdekaan hati seorang hamba yang mana dia benar-benar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar mengikuti hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Oleh karenanya Syekh mengatakan tahrirul qalbi wan nafsi minar rizqi lil makhluqin. Manfaat, faedah, buah dari ucapan syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ini adalah memerdekakan hati dan jiwa seorang hamba dari perbudakan kepada makhluk. Mohon maaf, di saat-saat ini bagaimana orang itu kayak enggan atau tidak enak jika dia menampakkan akidahnya, sehingga toleransinya kebablasan. Ya, ada orang yang melakukan ibadah sesuai agamanya, dia enggak enak mengatakan lakum dinukum waliyadin. Saya ikut dah, atau saya persilahkan dah. Sehingga apa jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa disadari bahwasanya dia masih ada perbudakan atau diperbudak oleh perasaannya dan diperbudak oleh hamba hamba yang lain di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wa minal ittiba'i li ghairil mursalin. Seorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, disadari atau tidak disadari dia melepaskan, dia merdeka dengan hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mengikuti orang lain. Artinya selain nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga sudah kita sampaikan. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan nabi yang lain.
Dikarenakan apa? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia merupakan khatam an-nabiyyin, penutup para nabi. Sehingga yang wajib kita ikuti hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun syariat-syariat nabi-nabi dan para rasul sebelum beliau itu sudah dilengkapi dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya itu tidak menjadikan kita ingkar dengan nabi yang lain, mendustakan rasul yang lain. Bahkan itu merupakan apa? Dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti kita mengikuti para nabi yang telah lalu dan para rasul yang lainnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh sang penta'liq menyebutkan sebuah faedah dengan mengatakan laqad sadaqa Syekh rahimahullahu taala fi ma qala. Apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala tatkala menyatakan bahwasanya manfaat dari syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah memerdekakan hati dan jiwa dari perbudakan kepada makhluk dan memerdekakan hati dan jiwa dari mengikuti selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan Syekh benar dalam perkataannya. Li'anna al-insan idza ma amana billahi wa amana bi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam taharrara qalbuhu wa fu'aduhu. Seorang tatkala beriman kepada Allah dan Rasul, hati dan jiwanya akan merdeka. Wa wujdanuhu wa jami'u kayanihi min rizqil ubudiyyati. Ya, semuanya itu apa? Terbebas dari perbudakan kepada makhluk. Walinsiya'i li ghairillahi ta'ala, dan condong kepada selain Allah Subhanahu wa taala, membebaskan seseorang dari condong kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik kecondongan hati ataupun kecondongan perilaku. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah faedah dari ucapan kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian kita sebutkan secara global, secara umum rukun Islam yang berikutnya. Kita sudah selesai membahas rukun yang pertama, yaitu syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Rukun Islam yang kedua adalah iqamatu atau iqamu as-salah. Seorang hamba dikatakan dia muslim manakala dia sudah menegakkan salat. Jika ada yang bertanya apa yang dimaksud dengan menegakkan salat, maka dijawab oleh Syekh di sini, fa huwa at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala bi fi'liha ala wajhi al-istiqamati wat-tamami fi awqatiha wa hay'atiha. Yang dimaksud dengan mendirikan salat adalah seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan salat tersebut. Ya, sehingga harus diingat ketika seorang salat, dia itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sebagai rutinitas saja. Dan ini juga kita sampaikan pada pekan yang lalu, manakala seorang hamba seorang hamba melaksanakan salat dengan terpaksa, maka dia tidak akan mendapatkan yang namanya halawatan iman. Dia tidak akan mendapatkan manisnya iman. Nah, sehingga seorang hamba tatkala dia faham, ingat bahwasanya tatkala dia salat ini dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mengerjakan salat tersebut dengan khusyuk,
dengan penuh perhatian dengan salatnya, menyempurnakan salatnya, memelihara salatnya dari hal-hal yang membatalkannya, dan yang terpenting yaitu apa? Menjaga kekhusyuan hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Beruntunglah orang-orang yang mukmin, yang beriman. Apa sifatnya orang-orang yang mukmin ini? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sifat yang pertama dimiliki oleh orang yang beriman adalah orang-orang yang di dalam salatnya itu dia melakukan salat dengan khusyuk. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat yang dilakukan ini lengkap syarat-syaratnya, dikerjakan rukun-rukunnya, dikerjakan fardu-fardunya, bahkan sunnah-sunnahnya, ditinggalkan yang haram-haram di dalam salat, bahkan makruhnya dan bahkan yang hal-hal yang mubah, dikarenakan dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala didasari dengan ihsan, muraqabatu Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah dia berhadapan, benar-benar melihat Allah Subhanahu wa taala di hadapannya. Makanya di dalam sebuah hadis, apabila seorang itu salat, yaitu pada hakikatnya dia lagi bermunajat, lagi ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis dikatakan, qasamtu shalat baini wa baina abdi qismain. Saya membagi salat itu ya menjadi dua. Maksudnya di sini surat Al-Fatihah, ya, bacaan surat Al-Fatihah. Manakala seorang mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, Allah langsung menjawab kita, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seolah-olah kita lagi ngobrol. Tatkala kita bilang alhamdulillahirabbil alamin, langsung Allah Subhanahu wa taala menjawab, majjadani rabbi au hamidani rabbi, hambaku telah memujiku, sampai dengan mengatakan apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'al. Ini untuk hambaku dan untuk hambaku apa yang dia minta. Kemudian kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, maka Allah Subhanahu wa taala langsung akan kabulkan. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang lurus, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan permohonan tersebut. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika seorang hamba melaksanakan salat dengan lengkap ala wajhil istiqamah, dengan cara kontinu, tidak bolong-bolong, ya sekarang dia salat, pekan depan lagi dah. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Wahab, ada orang yang datang ke masjid itu sekali setahun, ada yang datang sekali ya sepekan, ya bahkan ada yang baru datang ke masjid tatkala dia digotong. Artinya apa? Tatkala dia sudah mati akan disolatkan. Baik, wa min thamaratihi insyirahus sadri. Kalau seorang ingin mencari-cari, ya tidak mengapa ya, mencari-cari apa faedah dari setiap ibadah yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, boleh dalam rangka apa? Memperkuat. Saya mau mengetahui apa sih faedahnya salat. Ya dicari, ditanyakan kepada medis, misalnya ditanyakan kepada ulama. Salat itu akan membersihkan hati seseorang. Ternyata pergi ke dokter, apa sih fungsinya salat itu? Dokternya muslim, mungkin ditanya, dia mengatakan dengan salat kamu akan sehat begini. Boleh, enggak masalah, untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semua ibadah, tidak semua apa yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala seorang hamba itu mengetahui faedahnya. Kalau seorang mengetahui faedahnya, walhamdulillah. Namun kalau tidak, maka tidak
perlu bersusah payah apa sih menanyakan, apa sih saya mau sholat kalau saya tahu faedahnya. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia tidak mengetahui satu pun faedah, maka dia tidak akan mengerjakan sholat. Baik, jadi mengetahui, mencari tahu faedah, manfaat dari ibadah yang kita lakukan itu, manakala dia menjadi penyemangat, ya maka tidak mengapa, bahkan itu baik. Apa faedah dari salat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan di sini insyirahus sadar. Hati seorang akan menjadi lapang, ya tenang dia. Wa qurratul ain. Salat ini akan menjadi penyejuk pandangannya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tatkala beliau gundah gelisah, beliau paling cepat itu lari dengan cara salat, lari dari masalah dengan cara salat. Sehingga tatkala beliau berkumpul dengan para sahabat, dapat masalah yang pertama kali diingat adalah salat. Ya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahul amr faza'a ila as-salah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau didatangi masalah, tertimpa masalah, ya beliau langsung cepat-cepat melakukan salat. Baik itu salat sunnah ataupun salat fardu. Begitu pula beliau senantiasa mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis-shalah." Wahai Bilal, istirahatkan jiwa kami yang lagi dipenuhi gundah gelisah, dipenuhi dengan masalah. Dengan apa? Dengan salat. Nah, kalau mungkin di zaman kita, ya mungkin terbalik. Bagaimana caranya biar saya istirahat? Salat. Ya mati saja. Biar disolati nanti, tidak salat tapi akan disolati. Nah, itulah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang senantiasa melaksanakan salat, dia akan mendapatkan ketenangan jiwa, mendapatkan dengan salatnya ini qurratu ain, penyejuk pandangan. Kemudian wan nahyu 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan dia melaksanakan salat, dia akan terhindar dari al-fahsya, perbuatan-perbuatan yang keji dan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Jika ada yang bertanya, saya sudah rutin melaksanakan salat, baik itu salat fardu dan salat sunnah, namun ternyata salat saya ini belum menghalangi saya dari perbuatan fahsya dan mungkar. Apa jawaban yang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia harus sudah ente enggak layak salat, ya percuma ente salat? Atau bagaimana jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Orang yang rutin salatnya tapi rutin maksiatnya, al-fahsya dan mungkarnya, itu barangkali masih banyak perkara-perkara yang tidak sesuai di dalam pelaksanaan salatnya. Mungkin syarat-syarat salat ini tidak dilengkapi, begitu pula mungkin tatkala pelaksanaan rukun-rukunnya ada yang kurang, wajib-wajibnya yang kurang, atau bahkan hatinya kosong. Karena Allah Subhanahu wa taala menganggap ibadah itu dengan kehadiran hati. Yang terpenting di situ adalah khusyuknya. Sebagaimana ayat yang kita sampaikan tadi. Kalau ibadah seorang secara zahir lengkap pelaksanaannya, syarat, rukun, wajib, bahkan makruh-makruh dan haram-haramnya ditinggalkan, namun hatinya kosong, ini jangan berharap dia akan mendapatkan terhindar dari al-fahsya dan al-munkar, perbuatan keji dan al-munkar. Atau karena penyebab yang lain. Ada para ulama menjelaskan bahwasanya ya jiwa manusia ini dikelompokkan kepada beberapa kelompok. Ada jiwanya ini yang mutmainnah,
dia akan tenang, dia akan lega hatinya tatkala dia melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan gelisah tatkala dia akan melaksanakan dosa. Dan ada yang kebalikannya. Ya, ammaratun bisu. Jiwanya ini selalu menariknya kepada keburukan, dan ini kebanyakan makhluk atau kebanyakan manusia diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diciptakan apa? An-nafsu al-ammarah bisu. Jiwa yang selalu mengajaknya kepada kemungkaran. Ada yang masih di tengah-tengah, ada namanya an-nafsu al-lawwamah. Jiwa yang selalu berkeluh kesah. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah rukun Islam, yang ketiga adalah ita'uz zakah, yaitu menunaikan hak harta atau kewajiban harta, mengeluarkan zakat. Apa maksudnya mengeluarkan zakat? Fahuwa ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala bibadlil qadril wajib fil amwaliz zakawiyah al-mustahaqqah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengeluarkan kadar ukuran yang wajib untuk dikeluarkan dari harta zakat kepada orang-orang yang berhak. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala seorang mengeluarkan zakat, hendaklah dia ingat bahwasanya dia mengeluarkan zakat itu merupakan bentuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min thamaratihi tathhirun nafsi minal khuluqir radil aw al-bukhl wa saddu hajatil islami wal muslimin. Apa faedah manfaat dari mengeluarkan zakat? Kata Syekh di sini, faedahnya adalah mensucikan jiwa. Dari apa? Dari akhlak yang radil, dari akhlak yang tercela. Apa akhlak tercela di sini? Yaitu al-bukhl, pelit. Ya, pelit. Wasaddu hajatil islami wal muslimin. Manfaatnya adalah seorang atau kaum muslimin itu saling bantu-membantu, mencukupi kebutuhan kaum muslimin yang lain. Bahkan kata para ulama, ya, di dalam harta seorang yang kaya, yang memiliki kekayaan yang banyak ini, terdapat haknya kaum muslimin, sehingga tidak menjadi perkara yang risih, tidak menjadi risih seorang fakir miskin meminta haknya kepada orang yang kaya, karena memang di dalam harta orang yang kaya ini ada haknya orang miskin, dan jumlahnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat sedikit. Kalau kita ingat bahwasanya apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa harta, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan berat seorang muslim untuk mengeluarkan ya zakatnya. Sedikit sekali. Kalau kita katakan contohnya zakat harta, seorang memiliki uang 40 juta misalnya, maka yang wajib dikeluarkan hanya 1 juta. Jangan lihat, wah 1 juta banyak banget Ustaz. Untuk mencari 1 juta ini mungkin 1 bulan. Ya kan, kita membicarakan orang yang mampu di sini. Minimal uangnya misalnya 40 juta. Jangan lihat 1 jutanya, tapi lihat sisanya ini. Sisa uang saya ini berapa jadinya? 49 juta. Berapa jadinya? 40 juta berarti 39 juta. Jauh lebih banyak mana? 1 juta atau 39 juta? Nah, kita lihat seperti itu untuk melatih jiwa kita untuk tidak menjadi jiwa yang pelit pikir. Nah, baik, barangkali ini yang bisa kita ambil dulu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di petang hari ini. Insyaallah lanjutannya atau rukun-rukun Islam yang berikutnya kita akan sambung, kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang.
Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.